Halo, selamat malam teman-teman semua, sobat kopi, sobat apapun sobat lah ya, apapun semua kalian dari semua kalangan manapun. Semoga sehat selalu di tengah-tengah perjuangan kita. Kucing. Oke. Tadi ada sedikit gangguan. Mungkin pertama-tama lebih enak kalau mungkin kita kenalan dulu, karena kita belum pernah nge-share satu video apapun ya di dunia YouTube mungkin ya. Ya, saya sih panggilannya Boki di sini. Kerjanya kayak gini nih, ngopi, ngerokok, ngobrolin tentang apa yang terjadi di dunia ini. Samping saya sini ada teman diskusi saya. Siapa namanya? Biasa dipanggil Teguh. Ya. Umur berapa, Pak D? Tahun ini 44. Nah, Pak D umur 44. Ya, walaupun dia terlihat lebih muda mungkin dari saya yang masih tahun ini umur 28. Oke, Pak D. Sekarang kita mau diskusi sesuatu nih, Pak D. Di tengah kemarakannya, hetiknya kabar ini di Jakarta sendiri, Pak D. Oh, sekarang lagi viral tuh si COVID-19, teman-teman ya. Teman-teman pasti semua udah tahu apa itu COVID-19. Di sini mungkin kita hanya sekedar diskusi tentang bagaimana caranya kita yang kehidupan sehari-hari itu tetap masih bisa melakukan tanpa ada rasa khawatir, walaupun memang kita harusnya waspada. Cuman ya itu tadi lah, nggak perlu terlalu dipanikkan apa yang sedang terjadi, karena pada dasarnya kita masih tetap harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Bener Pak De ya? Kayak gitu. Benar. Ya? Jadi istilahnya tuh tidaknya jangan dijadikan suatu kepanikan, benar, tapi waspada aja. Yes. Nah, ngomong-ngomong terkait waspada nih Pak De, kira-kira terutama kalau waspada ya, kita kan sehat nih, sehat-sehat aja nih Pak De. Kita bisa merasa kita juga kena tuh virus, cuman mungkin karena teman-teman semua juga mungkin sudah tahu kalau siapa yang imunnya kuat pasti dia nggak akan terasa kena, justru mungkin malah menjadi carrier bagi orang-orang yang nanti dia nggak kuat nih imunnya gitu. Nah, kira-kira Pak D punya itu nggak, saran nggak buat kita semua yang tetap masih ada aktivitas aktif di luar, tetap harus waspada, terus kita juga harus menjaga agar orang itu nggak tertular, kita juga nggak tertular. Kira-kira kiat-kiatnya ini apa aja Pak D? Mungkin kalau Pak D tahu ya, saran aja sih, kita diskusi enteng-entengan bro. Monggo Pak D. Oke. Jadi seperti yang udah diomongin tadi kan, kita udah tahu kalau sekarang ini lagi marak-maraknya berita tentang COVID-19. Yang kita tahu kan COVID-19 itu kan berasalnya dari Cina ya, sedangkan di Cina sendiri juga udah mulai mereda, belum pulih secara utuh, tapi memang sudah mereda, Sudah tapi mulai teratasi lah mungkin ya. tapi sekarang menjadi pandemi gitu, karena sudah mewabah ke seluruh dunia. Yang kemarin jadi endemik di Cina, tapi sekarang udah jadi pandemi di seluruh dunia. Sebenarnya sih kalau kiat-kiatnya sih bisa dibilang apa yang dikasih masukan dari pemerintah itu juga udah jadi pembahasan umum. Contohnya aja kayak misalnya kita harus social distance, itu menjaga jarak terhadap komunikasi kita dengan orang lain. Jadi kalau yang dulunya misalnya kita ya seperti inilah, kita berdekatan, Kita harusnya social distancing nih Pak D. betul, tapi karena kita kan udah tahu kondisi kita sama masing-masing. Bukan tahu luar dalam ya. Enggak lah, itu terlalu intens. Oke, fak. Ya, apa gitu kiat-kiatnya Pak D? Maksudnya
Ya biar teman-teman yang denger juga nggak terlalu panik lah, karena saya lihat semuanya tuh panik gitu loh bro. Ya memang sih wajar lah kita waspada, cuman harusnya kita itu takutnya justru sama pencipta, bukan sama si COVID-19. Bukan kita meremehkan, cuman ya why gitu loh kalau kita terlalu mentuhankan si COVID hingga kita itu nggak berani gitu kan. Ya emang itu tergantung dari pribadinya masing-masing sih dibilang. Iya sih. Itu aja. Ya untuk itu apa nih kiat-kiatnya Pak De? Ya simple aja sih Pak De. Kalau pribadi saya tuh kita kan udah tahu juga COVID-19 tuh kebanyakan menyerang yang memang sistem imunnya lemah, sistem imunnya rendah. Nah, gimana caranya kita supaya imun kita tuh tetap kuat? Enjoy man, enjoy. Kita harus enjoy. Nah, satu tetap jaga kesehatan, itu yang pasti. Gimana caranya jaga kesehatan? Ya salah satunya pola hidup sehat kita tetap dijaga tuh, pola makan, istirahat, kan tetap olahraga teratur walaupun dengan keadaan yang terbatas. Jadi kita dulu yang olahraganya di luar, sering kumpul sama teman, mau futsal, mau basket, mau badminton, yang social distance-nya tuh nggak ada jarak lah masalahnya. Nah, untuk sekarang tetap tapi kita lakuin ya model-model kayak kita naik turun tangga. Kalau misalnya di rumah ada tangga, naik turun tangga, lakukan aktivitas. Kalau yang dulu nyuci pakai mesin cuci, kita coba ucak sendiri, cuci sendiri. Sambil olahraga. Nah, itu kan olahraga. Yang nggak pernah ngepel rumah. Ngepel bro. Itu kan olahraga. Nah, kebersihan itu kan juga memang salah satu bagian dari kesehatan. Tapi kadang-kadang itu yang sering kita lupain. Contohnya? Contoh. Lupa. Ya, iya contoh. Kita yang dulunya istilahnya dari mana-mana, tapi nggak pernah cuci tangan. Oke. Tuh, ya kan salah satunya yang sering kita lupain kan itu. Kalau bagi kita yang umat muslim kan, kita ada 5 kali tuh kita bersihin tubuh kita pada waktu mau sholat. Wudu. Nah, itu kan salah satu. Aku ngene-ngene iki yo ngerti rek, ngawur rek. Itu. Wudu kan Pak De? Iya. Tapi jangan tanya. Ya begitulah. Terus Pak De. Yang istilahnya kalau sekarang kan disarankan oleh pemerintah kita sering-sering membersihkan tangan, cuci tangan, baik itu dengan hand sanitizer maupun dengan sabun. Itu aja kita. Membersihkan hati ya bisa jadi sih. Membersihkan pikiran kotor. Wah, itu lebih penting gitu loh. Oke. Jadi sekilas tentang itu ada jaga kesehatan ya. Ya. Kesehatan itu tentang pola hidup mungkin ya. Gaya hidup lah. Terus kebersihan lah. Betul. Kebersihan itu yang dimaksud kebersihan berarti pola kita menata alur ulang kita yang biasanya kebiasaan itu nggak cuci tangan mungkin jadi cuci tangan. Itu lebih diperhatiin lagi. Terus mungkin ada lagi Pak De? Nah, ini biasanya sih kayak kita ini kan kerjaannya kan di proyek ya. Kebetulan kita juga kerja di kontraktor. Dan kebetulan juga kita jauh dari keluarga. Gimana Dan Pak De? kita biasanya kalau makan kan di tempat lain, awur-awuran lah. Nah, di warung atau di mana. Nah, kalau bisa itu kita masak sendiri. Kalau aku sih Pak De, kalau makan, karena kita jauh dari keluarga ya bro ya. Berat ada piring nih, blok piring. COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena kita nggak tahu bro gitu loh. Cuman yo mungkin sarannya Pak De dipastikan lah cari warung yang mungkin lebih bersih. Satu ya itu. Ya kalau memang bisa kita masak sendiri. Contoh nih, satu kasus kemarin kan kita di kantor, saya di kantor. Itu kita ngumpul sama teman-teman tuh. Kebetulan di kantor juga ada fasilitas dapur kan. Nah, oh iya yang masak-masak itu dapur ya. itu kita manfaatkan. Yang saya kehabisan itu ya. Nah, iya betul. Aku nggak diumani, Cuk. Salamu dewe, Cuk. Nah, itu dia. Jadi
Jadi istilahnya intinya sih sebenarnya bukan acara masak-masak kita sendiri, enggak. Dan berarti kita cari, kalau kita yang biasanya makan di luar itu cari tempat yang memang kebersihannya dijaga lah. Karena kan memang sekarang aturannya pemerintah itu kita harus jaga social distancing itu loh. Ya mungkin karena penyaluran selain social distancing si virus COVID-19 ini lebih mudah ketika kita itu aktivitas di luar Ya. dan makanannya mungkin lewat tangan-tangan yang lebih banyak gitu Pak De. Itu perpindahannya kan Itu makanya kenapa Pak De highlight yang itu gitu kan. Oke, teman-teman, mungkin ya sedikit saran lah dari diskusi kita malam ini sambil minum kopi, obrolan santai men. Kalau pesanku sih, saranku, karena pribadi saya sendiri juga sering beraktivitas di luar, don't be a panic, jangan panik. Terus kita tetap lakukan mungkin tuntunan-tuntunannya, anjuran-anjurannya pemerintah kita seperti apa, social distancing ya Pak De. Ya. Terus kita menjaga pola hidup kita, menjaga pola kebersihan kita. Dan saran yang paling penting ini menurut pribadiku ya, itu tetap berlindung. Nomor satu is your God, Tuhan kalian masing-masing. Berlindungnya tetap di situ dengan caranya apa? Usaha dari saran-saran yang udah ada ini tadi. Usahanya di situ, tapi tetap kita cuman wajib takut sama the only one in the world, God. Memang yang nyiptain COVID-19 itu siapa? Ya, Jadi kita bukan takut sama COVID-19-nya. Ya, korek. Nah. Itu kita jangan sampai Tuh. kita kerangka berpikiran kita itu pindah, berbelok hingga gitu takutnya malah sama COVID-19. Dah itu aja sih Pak De, mungkin ada kesimpulan terakhir. Sedikit sih. Jadi istilahnya dalam hal ini tetap kita mawas diri lah, untuk ngadepin COVID-19 ini. Tetap waspada, lebih care sama dirinya sendiri, walaupun kita juga harus care terhadap orang lain. Bukan melarang kita berkumpul, Betul. cuman ya yang biasa dugem ya ojo dugem sih. Nah, Santai sih dugem neng kamar dewe-dewe. ya, itu aja. Kalau biasanya dugem di tempat dugem, kita dugem di kamar, setel. Kayak gini nih bro, kita biasa ngopi Pak De. Ngopi, kita ngopi. Tetap kadang di ngopi luar. men. Tapi ya di sini. Tapi di sini. Ya seperti itulah cara-caranya men. Oke Pak De. Oke. Oke, always prayer with this condition in this country ya. Tetap berdoa, tetap berjuang untuk kita semua. Kita negara besar, kita hebat, kita bisa lepas dari ancaman ini semua. Amin. Oke? Amin. 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 Oke, thank you my friend. Sampai berjumpa lagi. Ya.